bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'adi ahmadi rohatil atyaru tashdud bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'adi ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'adi ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'adi ahmadi lilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anandaku semua? Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Ustazah dalam rangkaian Fun Day with Family bertema Family Tree. Oke, baiklah anandaku semuanya, bagaimana? Sudah siap menerima ilmu di hari ini? Nah, Ustazah akan absen dulu ya. Dari kelas mana nih yang sudah siap? Coba kelas 1, kelas 1 sudah siap? Oke, give applause for kelas 1. Kelas 2. Oke, di sana sudah siap kelas 2? Iya, ada kelas 2 juga yang sudah siap. Kelas 3. Bagaimana dengan kelas 3? Hai, kelas 3. Iya, alhamdulillah, give applause juga nih buat kelas 3 yang sudah semangat. Dan untuk kelas 4. Iya, kelas 4. Oke, sip, kelas 4 sudah duduk rapi di tempatnya bersiap menerima ilmu di hari ini. Dan untuk kelas 5, hai, sudah siapkah solih-solihah Ustazah? Iya, oke, alhamdulillah kelas 5 juga rupanya sudah siap menerima ilmu di hari ini. Dan yang terakhir untuk kelas, ya, untuk kelas 6, kakak kelas kita. Masya Allah, bagaimana kelas 6 di sana? Iya, alhamdulillah kelas 6 pun sudah siap. Oke semuanya, are you ready for today? Yes, I am ready. Oke, give applause untuk kita semua. Nah, bagaimana nih dengan ayah bundanya? Apakah sudah siap juga mendampingi Ananda di rumah? Yuk, come on, segera dampingi Anandanya di samping kiri kanannya untuk sama-sama menyimak ilmu di hari ini. Karena insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Kita sharing, berbagi ilmu, dan sama-sama mencari ridho Allah di hari ini. Ustazah sebelumnya mengucapkan terima kasih ya kepada ayah bunda yang sudah setia mendampingi. Semoga keberkahan senantiasa meliputi ayah bunda semua di rumah. Nah, baiklah solih-solihah semuanya. Untuk lebih berkahnya lagi, kita buka pertemuan hari ini dengan membaca doa. Yuk sama-sama kita gerakan
wajahnya hanya kepada Allah, memohon yang terbaik untuk ilmu di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amal yang diterima. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa adik kakakku, ampuni dosa ustadz-ustazahku, ampuni dosa orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, sejatinya segala ilmu yang ada di alam ini adalah milik Engkau, maka permudahkanlah kami dalam mempelajari ilmu di hari ini. Permudahkan kami dalam memahami materi yang akan Ustazah sampaikan di hari ini. Ya Allah, lancarkanlah, ridhoi dan segala aktivitas kami di hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anandaku semuanya, di hari ini bismillah kita akan sama-sama menggali ilmu yang sudah Allah berikan, yaitu tentang nasab dan hasab. Kira-kira siapa ya di sini yang pernah mendengar istilah nasab? Ada yang pernah mendengar istilah nasab? Atau mungkin mendengar istilah hasab? Coba siapa yang pernah mendengar istilah itu? Oke, alhamdulillah. Bagi Ananda yang sudah pernah mendengar istilah itu, Ustazah ucapkan barokallah. Nah, bagi yang belum, kita sama-sama gali yuk. Apa sih nasab dan hasab itu? Apakah itu penting untuk kita? Nah, baiklah. Nasab adalah hubungan pertalian darah, baik itu dari garis ayah maupun dari garis ibu. Nah, coba Ananda tengok kanan kirinya, tengok ayah bundanya. Nah, itu adalah nasab. Karena sekali lagi, nasab adalah hubungan darah dari garis ayah maupun dari garis ibu. Tentunya hubungan darah dengan para leluhur Ananda ya. Leluhur Ananda baik itu dari garis ayah maupun dari garis ibu. Baiklah. Nah, solihah, siapa di sini yang tidak kenal dengan Rasulullah? Pasti semuanya sudah mengenalnya. Apalagi tadi di awal pertemuan kita sudah buka dengan sholawat untuk baginda Nabi. Nah, solihah, seperti yang sudah Ananda ketahui semua bahwa Rasulullah itu bernasab mulia. Beliau itu adalah seorang manusia pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai pengemban risalah dan tentunya memiliki nasab yang sangat mulia. Bahkan dulu ketika Rasulullah pertama diutus, yang pertama kali dicari oleh orang-orang Romawi dan Persia yaitu garis nasabnya. Mereka bertanya kepada para sahabat, kepada orang-orang Mekah, siapa Muhammad itu? Apakah dia dari nasab yang baik? Karena orang Romawi dan Persia tahu bahwa seorang nabi yang diutus, dia pasti memiliki nasab yang baik. Begitupun dengan Rasulullah. Nah, solihah, seperti yang sudah Ananda pelajari bersama, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah, putra dari Abdul Muthalib, kemudian putra dari Hashim, putra Abdi Manaf, putra Qusay, putra Kilab, putra Murrah, dan terus bersambung nasabnya hingga sampai pada Nabi Ismail dan tentu saja kepada ayahandanya yaitu
Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Masya Allah, itu adalah garis keturunan seorang nabi yang sangat mulia. Beliau merupakan seorang manusia pilihan yang bernasab baik dari Bani Hashim dan tersambung langsung ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itulah nasab dari seorang Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Nah, apakah kita penting untuk mengetahui nasab kita? Tentu saja sangat penting, karena supaya kita lebih mengenal diri kita sendiri. Nah, selain ada nasab, tentunya ada yang namanya hasab pula. Perbedaannya nasab dan hasab apa ya? Kalau nasab adalah garis keturunan hubungan darah. Kalau hasab, coba siapa yang tahu ya? Hasab apa? Ada yang tahu? Ayahnya? Bundanya? Oke, baiklah. Hasab adalah sifat-sifat terpuji yang diwariskan oleh leluhur kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita, dan para leluhur kita, berupa sifat-sifat terpuji ataupun kemuliaan, kebesaran, dan prestasi gemilang yang pernah dicapai oleh keluarga kita. Nah, itulah hasab. Jadi tentunya berbeda ya dengan nasab. Kalau nasab adalah hubungan darah berupa garis keturunan dari ayah maupun ibu. Kalau hasab adalah sifat-sifat terpuji, mau itu kemuliaan, kebesaran, dan prestasi gemilang yang pernah dicapai oleh keluarga kita. Oke, Ustadzah, kalau begitu akan mengambil contoh ya. Siapa ya contohnya? Nah, contohnya yaitu Muhammad Al-Fatih. Pada kenal kan siapa Muhammad Al-Fatih? Oke, betul. Dia adalah seorang pemuda yang berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel. Masya Allah. Lalu Ustadzah, apa hasabnya? Nah, jadi solih-solihah, Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemimpin yang mulia, seorang pemuda hebat, dan dia mempunyai garis keturunan yang hebat pula. Kakek neneknya, buyutnya, mereka semua berasal dari Daulah Utsmani dan memiliki mimpi yang besar, yaitu menaklukkan benteng Konstantinopel sebagai ibu kota dari Romawi Bizantium. Masya Allah. Nah, kakeknya beserta ayahnya juga, mereka saling memusatkan konsentrasi untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Namun Allah memberikan takdir terbaik kepada Muhammad Al-Fatih. Sedari kecil Muhammad Al-Fatih mewujudkan mimpi ayahnya, mimpi kakeknya, mimpi para leluhurnya dari Daulah Utsmani untuk menaklukkan benteng tersebut. Dan alhamdulillah Muhammad Al-Fatih atas seizin Allah, beliau berhasil menaklukkan benteng tersebut. Nah, itulah hasab. Jadi berupa hasab itu adalah berupa prestasi gemilang, kemuliaan atau sifat-sifat terpuji yang diwariskan oleh leluhur kita. Nah, Ustazah, apakah mempelajari hasab juga penting? Tentu saja sangat penting, karena supaya kita bisa meneruskan kembali cita-cita dan prestasi gemilang yang pernah dicapai oleh keluarga kita. Nah, anandaku semua, timbul pertanyaan, apakah penting mempelajari hasab dan nasab itu? Oke, sebelum Ustazah menjelaskan seberapa pentingnya kita mempelajari hasab dan nasab,
terlebih dahulu Ustazah mau mengajak Ananda semua pada sejarah Indonesia. Solih-solihah, perlu Ananda ketahui mengapa sih pemerintah itu memberikan kurikulum pendidikan sejarah? Nah, tentu jawabannya supaya kita mengenal sejarah bangsa kita. Mengapa pula Ustazah kita penting mengenal sejarah bangsa kita? Nah, tentu untuk mengetahui sejauh mana perjuangan para pahlawan dalam membangun negara ini menjadi seperti sekarang. Nah, di sekolah Ananda semua belajar bersama ustadz-ustazahnya mengenai peta Indonesia, persebaran penduduk di Indonesia, kemudian kekayaan alam Indonesia, dan tentu saja sejarahnya. Karena dari sejarah itu kita bisa lebih mengenal bagaimana negara kita terbentuk. Apa saja sih kekayaan alam yang ada di negara kita yang diwariskan oleh leluhur kita yang harus kita jaga sampai detik ini? Lalu, apa saja prestasi yang sudah dibangun, yang sudah dicapai oleh negara kita untuk menjadi sebuah negara yang gemilang di mata dunia? Nah, tentu dari sejarah itu pula kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran kita sebagai siswa, sebagai penerus bangsa, tentu harus kembali membangun cita-cita para pahlawan untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana yang diharapkan oleh para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Nah, solih-solihah, begitupun dengan hasab dan nasab kita. Kita penting sekali mengetahui dan mempelajari itu semua. Untuk apa Ustazah? Tentu ada alasannya, dan itu betul-betul menjadi sebuah keharusan untuk kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim tentunya. Nah, ini juga menjadi sebuah keharusan, kewajiban untuk ayah bunda semua untuk memberitahu anandanya, hasabnya maupun nasabnya, supaya ananda semua pertama, selain menjadi hak kita sebagai seorang anak, pertama untuk lebih mengenal siapa diri kita. Nah, jadi untuk mempelajari sejarah, pertama-tama kita harus mengenal dulu siapa diri kita. Who am I? Siapa saya? Nah, karena dari mengenal diri kita itu akan terbentuk pribadi yang lebih fokus, yang lebih kuat lagi, yang lebih berpegang teguh pada prinsip kehidupannya. Nah, ibaratkan sebuah pohon solih-solihah. Pohon akan kuat ketika akarnya kuat. Begitupun kita akan kuat, kita akan bisa semangat ketika kita tahu sejarah kita, sejarah leluhur kita, nasabnya bagaimana, hasabnya bagaimana. Itu yang akan membuat kita kuat sampai dewasa nanti. Kita tidak akan seperti pohon yang rapuh, yang bisa terbawa oleh angin, belok ke kiri, belok ke kanan. Nah, ketika kita sudah tahu hasab dan nasab kita akan memegang teguh apa yang dicita-citakan oleh keluarga kita. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan semakin termotivasi untuk meraih mimpi kita. Nah, ananda semua, di sini siapa sih yang ingin seperti ayahnya? Aku ingin seperti ayah. Aku ingin menjadi seorang polisi. Aku ingin seperti ayah menjadi seorang pengusaha. Aku ingin menjadi seorang dokter, menjadi seorang dosen. Nah, ananda semua pasti memiliki cita-cita yang juga terinspirasi dari ayahnya, terinspirasi dari kakeknya. Nah, itulah mengapa kita penting mempelajari nasab dan hasab untuk mengetahui, wah, apa nih prestasi gemilang yang pernah dicapai oleh keluargaku?
sifat-sifat terpujinya apa nih? Oh, ternyata keluargaku itu sangat dermawan. Keluargaku sangat jujur. Keluargaku sangat penyayang. Nah, dan keluargaku, alhamdulillah nih, keluargaku ada yang seorang pengusaha, ada yang seorang guru, dan aku memiliki cita-cita seperti mereka. Nah, dari itu setelah Ananda mempelajarinya, Ananda akan semakin termotivasi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kemudian yang ketiga, mengapa kita penting mempelajari hasab dan nasab? Tentunya soli-solihah untuk mengambil hikmah dari kejadian masa lalu. Nih, Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena sebagai seorang generasi penerus bangsa, kita wajib mengetahui bagaimana semangatnya para pahlawan terdahulu untuk membangun negara ini. Itu sebabnya mengapa Soekarno berpesan nih kepada kita, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Sebetulnya tidak hanya Insinyur Soekarno saja ya, bahkan Rasulullah pun selalu membimbing umatnya, membimbing sahabatnya untuk mengenal sejarah umat-umat terdahulu. Nah, tengok dalam Al-Quran, ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisahnya keluarga Imran, ada kisahnya keluarga Luqman, kemudian kisah Nabi Yusuf, dan banyak sekali. Karena dalam Al-Quran itu 1/3 dari isinya adalah sejarah. Nah, itulah mengapa kita wajib mengetahui sejarah. Minimal sejarah dari diri kita sendiri. Nah, karena untuk mengambil hikmah, untuk mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh leluhurnya dulu, ya. Siapa nih di sini yang kakek neneknya suka cerita? Nih dulu, kakek itu semangat loh mencari ilmu walaupun berjalan kaki berkilo-kilometer. Karena waktu itu Sukabumi belum ada kendaraan, tapi kakek tidak pernah menyerah. Kemudian misalnya ada nih cerita dari nenek. Dulu nenek itu semangat mengaji di surau, semangat mengaji di masjid, walaupun hujan, walaupun cuacanya dingin, tapi nenek selalu semangat. Setiap sore, habis maghrib, terus kemudian subuh. Nah, siapa di sini nih kakek neneknya atau ayah bundanya yang suka cerita? Nah, itulah ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk hidup kita dari sejarah mereka. Kemudian yang keempat, mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Karena, tentu saja untuk mawas diri, ya. Karena begini soli-solihah. Nah, kalau dalam hasab kan ada prestasi gemilang yang pernah dicapai. Kemudian ada sifat-sifat kemuliaan yang diturunkan. Ternyata dari hasab juga nih kita perlu mengetahui ada sebuah penyakit keturunan yang mungkin bisa saja pernah dialami oleh nenek kakek kita atau leluhur kita. Nah, dan itu menjadi pelajaran juga untuk kita supaya kita lebih berhati-hati lagi, ya, supaya kita lebih semangat menerapkan pola hidup sehat, ya, karena tidak menutup kemungkinan ya kita tahu, oh dulu keluarga kita, leluhur kita ada yang pernah sakit seperti ini. Nah, jadi sekarang kita sebagai anaknya, sebagai cucunya harus lebih semangat lagi menerapkan pola hidup sehat. Nah, dari sanalah kita mengambil pelajarannya. Kemudian yang kelima, mengapa kita penting menggali hasab dan nasab kita? Tentu ini poin yang sangat penting, yaitu kita sebagai seorang anak, selain kita mempunyai hak untuk tahu garis nasab dan hasab kita, kita juga berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga, untuk menjaga kemuliaan keluarga kita. Nah, dari hasab dan nasab itulah kita tahu bahwa keluarga kita memiliki cita-cita yang sangat mulia, seperti halnya tadi Muhammad Al-Fatih. Beliau senantiasa mengejar mimpinya, semangat mengejar cita-citanya,
untuk mewujudkan cita-cita terbesar dari Daulah Utsmani, yaitu menaklukkan Konstantinopel, ataupun seperti Rasulullah, Nabi kita yang sangat mulia. Beliau mempunyai amanah dari Allah untuk menyebarkan Islam, untuk mengajak seluruh umat di muka bumi ini agar kembali ke jalan yang benar. Nah, begitupun dengan kita sebagai anak sekali lagi berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga, karena siapa lagi yang akan menjaga nama baik keluarga kita selain diri kita sendiri. Nah, Anda semuanya bagaimana? Sudah paham kan apa perbedaan hasab dan nasab, dan apa pula manfaatnya dari hasab dan nasab itu? Alhamdulillah, tadi kita sudah mempelajarinya bersama-sama. Sekarang gimana nih? Pasti penasaran banget kan? Bagaimana ya dengan nasab dan hasab kita? Pasti Anda semua penasaran sekali. Oke, kalau begitu Ustazah persilahkan kepada ayah bundanya untuk membimbing Ananda, untuk menjelaskan kepada Ananda di rumah bagaimana nasabnya, bagaimana hasabnya. Silahkan untuk ayah dibimbing Anandanya, dipersilahkan untuk menjelaskan nasab kepada Anandanya dari mulai ayahnya, kakeknya, dan para leluhurnya. Kemudian untuk bundanya dipersilahkan untuk membimbing Anandanya dan menjelaskan hasab yang telah dicapai oleh keluarganya, ya, berupa sifat-sifat terpuji, kemuliaan, cita-cita terbesar, atau prestasi gemilang, atau mungkin untuk berhati-hati, untuk mawas diri, boleh dijelaskan pula kepada Anandanya berupa penyakitnya yang mungkin memang ada pernah dialami oleh para leluhurnya, supaya kita lebih berhati-hati dan lebih semangat menjaga pola hidup sehat. Nah, nanti selama ayah bunda menjelaskan, silahkan untuk direkam di video. Ustazah, bagaimana kalau ayah dan bundanya karena ada suatu keperluan tidak bisa menjelaskan? Nah, boleh didampingi oleh kakek neneknya, ya, supaya Ananda semua diberikan haknya untuk mengetahui garis nasab dan hasabnya. Kemudian setelah direkam dalam bentuk video, silahkan Ananda di akhir videonya, silahkan Ananda semua membuat kesimpulan pendek. Oh, Ustazah, alhamdulillah nasab keluarga aku begini. Kemudian hasabnya, alhamdulillah keluarga aku mempunyai cita-cita yang begitu mulia, ingin semua anaknya menjadi seorang guru, menjadi seorang pengusaha, atau misalnya alhamdulillah keluargaku memiliki sifat-sifat kemuliaan, keluargaku sangat dermawan, keluargaku sangat penuh akan kasih sayang, dan sebagainya. Silahkan nanti Anandanya membuat kesimpulan ya, dan diceritakan di akhir videonya. Setelah itu jangan lupa kirimkan hasil rekamannya japri ke ustazahnya, ke wali kelasnya. Oke, Ustazah tunggu ya. Don't forget, insya Allah pasti seru-seru banget nih nasab dan hasabnya. Ustazah juga penasaran nih bagaimana dengan nasab dan nasab Anda semua. Oke, baiklah solih-solihah semuanya. Alhamdulillah acara Fun Day with Family bertema Family Tree berjalan dengan lancar. Ustazah doakan semoga ayah bunda di rumah juga bisa menjelaskan hasab dan nasabnya dengan baik, dengan lancar, dan jangan lupa dikirimkan ke Ustazah ya solih-solihah hasil videonya. Baiklah solih-solihah semuanya, Ustazah ucapkan terima kasih yang sudah semangat menyimak ilmu di hari ini. Terima kasih juga kepada ayah bunda di rumah yang setia mendampingi Anandanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustazah. Ya, terima kasih atas perhatiannya.
Semoga ilmunya berkah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.